rahasia kesuksesan. Di suatu masa, ada seorang anak muda yang bekerja di sebuah pabrik. Guru ini adalah seorang teknisi tua. Sang guru itu mengajarkan kepadanya agar tidak banyak berbicara, lebih banyak bekerja dan terus mengembangkan kemampuannya di berbagai jenis mesin operasional pabrik. Sepuluh tahun itu berlalu, sang guru mulai pensiun. Sedangkan pemuda tadi menjadi satu-satunya teknisi di pabrik tersebut. Dia bekerja dengan penuh dedikasi dan kecerdasan, sesuai dengan apa yang sudah diajari oleh gurunya. Suatu hari, dia mengunjungi sang mentornya. Pria tua itu melihat wajahnya murung sang pemuda. Kemudian pria tua itu bertanya, apakah persoalan yang sedang dihadapi? Maka sang pemuda itu menarik nafas dan menceritakan semua keresahan yang dia rasakan. Saya sudah mengikuti petunjuk Bapa. Saya menjalankannya dengan penuh hati dan jiwa selama bertahun-tahun. Apapun yang saya rasakan, saya tetap diam dan fokus kepada pekerjaan. Saya sadar bahawa saya sudah bekerja dengan baik untuk perusahaan ini. Saya pun banyak belajar keterampilan di sana. Tetapi yang saya tidak fahami adalah mereka yang tidak mempunyai pengalaman atau kemampuan seperti saya justru dipromosikan naik jabatan. Sedangkan saya tetap di posisi yang sama. Seperti dulu saat menjadi anak buah bapa. Pria tua itu kemudian bertanya, apakah kamu yakin sangat dibutuhkan di pabrik itu? Pemuda itu percaya diri dan menjawab, ya, saya sangat dibutuhkan di pabrik itu. Pria tua itu berpikir sambil mondar-mandir. Sejurus kemudian dia menatap pemuda itu dan berkata, kamu harus mengajukan cuti. Cari alasan untuk mendorongmu masuk akal. Inilah saatnya untukmu istirahat. Pemuda itu cukup terkejut dengan saran mentornya. Tapi semakin dia berpikir, solusi yang diberikan cukup masuk akal. Dia berterima kasih kepada sang gurunya lalu bergesah menuju ke pabrik untuk mengajukan cuti. Saat dia kembali bekerja selepas cuti kerja, manajer memanggilnya. Di ruangan sang manajer menyampaikan bahawa operasional mesin perusahaan itu kacau balau saat pemula itu cuti kerja. Para pegawai lainnya menghadapi kesulitan untuk mengatasi masalah mesin. Karena biasanya setiap persoalan itu, mesin itu selalu ditangani oleh pemuda tersebut. Menyadari betapa pentingnya peran pemuda itu, manajer itu memutuskan untuk mempromosikan pemuda itu ke posisi teknisi senior sebagai bentuk rasa terima kasih dan penyemangat agar pemuda itu lebih baik dalam bekerja. Pemuda itu sangat berterima kasih atas saran sang mentor. Saat itu dia langkah itu melupakan salah satu rahasia meraih sukses. Maka sejak itu, setiap kali merasa ingin mendapatkan lebih dari apa yang dia perolehi, dia akan mengajukan cuti. Karena setiap kali dia kembali bekerja setelah cuti, maka dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan dari perusahaan. Cara inilah terus-menerus dia lakukan selama berbulan-bulan. Suatu hari, pemula itu dilarang masuk ke pabrik setelah menjalankan cutinya. Satu hal yang membuatnya terpukul adalah dia dipecat di saat itu juga. Dia hampir tidak percaya kenyataan itu. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia kembali menemui sang mentor. Mencuba mencari tahu penyebabnya. Mengapa saya dipecat? Tanya dia. Bukankah saya telah
menjalankan apa yang Anda perintahkan. Sang mentor itu menyahut, sebenarnya kamu tidak melakukan saran saya. Kamu hanya mendengar setengah daripada nasihat yang saya berikan. Sang mentor itu berkata, kamu pasti langsung paham bahawa tidak seorang pun peduli saat bola lampu terus menyala sebagaimana mestinya. Tapi saat bola lampu itu mati, maka perhatian banyak orang akan tertuju padanya. Kamu sadar, mereka menerima deritan itu begitu sahaja. Kamu terlalu antusias, buru-buru pergi mengajukan cutimu waktu itu. Padahal kamu belum mendengar pelajaran kedua yang tidak sempat saya sampaikan. Apa itu pelajaran kedua? Tanya pemuda itu. Sang mentor menyadari, mungkin karena belum sempat mendengarkan pelajaran kedua, sehingga pemuda itu melakukan kesalahannya. Apa itu pelajaran kedua? Tanya pemuda itu lagi. Sang mentor menjawab dengan jelas dan memberikan penekanan bahawa pelajaran kedua lebih penting dibanding dengan pelajaran yang pertama. Jika kamu menyadari bahawa bola lampu sering padam, maka cepat atau lambat posisinya akan digantikan dengan mereka yang lebih terpercaya. Siapa yang ingin bola lampu yang tidak lagi dapat dipercayai? Sahabat sukses, perhatikan kehidupan kita. Kehidupan Anda saat ini. Apakah Anda punya teman atau saudara yang menerima apa adanya? Mereka selalu ada untuk kamu? Apa yang Anda akan terjadi jika mereka tidak lagi ada untuk Anda? Janganlah menunggu sampai Anda menemukan masa itu, baru Anda menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka. Sampaikan rasa terima kasih kepada mereka kalau mereka masih ada di sisi Anda. Jangan pula Anda membiarkan diri Anda apa adanya, bekerja sebaik mungkin. Jangan pernah berhenti berkarya hanya karena imbalannya tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Temukan keseimbangan dalam hidup Anda. Baru kemudian kehidupan itu akan memberikan keseimbangan dalam hidupmu.